Asus VivoBook A413 IP. Oke, mari kita buka. Nah, di dalamnya kita dapat kitab-kitab dari Asus, kartu garansi, dan stiker dari Asus. Kemudian chargeran, Oke, halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Media Channel. Kali ini kami berkesempatan untuk mencoba laptop dari Asus VivoBook dengan tipe A413 EP, sebuah laptop yang ringan dan tipis, namun dari sisi lain sangat fleksibel dan powerful. Dengan spesifikasi yang diusung oleh laptop ini menggunakan grafik dari Nvidia GeForce 330 sebesar 2 GB. Untuk penyimpanan menggunakan PCIe NVMe 512 GB SSD. Untuk operating system menggunakan Windows 10 Home plus Office Home Student 2019 yang sudah terpasang dalam laptop ini. Untuk prosesor menggunakan Intel Core i7 dengan kecepatan up to 4,7 GHz. Untuk layar atau display menggunakan layar berukuran 14 inch Full HD backlight dengan refresh rate 60 Hz, anti-panel width 45% NTSC. Untuk RAM atau memori menggunakan DRAM 8 GB DDR4 dan onboard, yang artinya untuk RAM-nya sudah tidak dapat di-upgrade lagi. Dan untuk beratnya sendiri berkisar 1,4 kg. Jadi laptop ini cukup tipis dengan dapur pacu yang powerful. Oke, mungkin itu saja dari spesifikasi dari laptop ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian desain dan bodi dari laptop ini. Untuk penampilan, laptop ini hampir sama dengan desain-desain VivoBook pada umumnya. Kebetulan yang kita review kali ini berwarna hitam kebiruan atau peacock blue. Di bagian depan laptop terdapat tulisan Asus VivoBook yang berada di bagian kiri tengah laptop. Untuk bodi sendiri, laptop ini terbuat dari bahan aluminium, jadi memang terasa solid dan mantap. Seperti namanya, Asus VivoBook A413 EP ini memiliki layar 14 inch LED backlight dengan rasio 16:9 yang berkualitas Full HD dengan refresh rate 60 Hz dan dilengkapi dengan anti-glare panel with 45% NTSC yang jangkauan sudut pandangnya mencapai 178 derajat. Untuk anti-glare di laptop ini hadir seperti yang dijanjikan. Kita bisa melihat layar dari kanan kiri atas bawah tanpa bias cahaya. Jadi warna dan gambar masih bisa terlihat baik. Walaupun begitu, dalam kondisi tertentu ada pantulan seperti kaca yang terlihat masih sangat jelas. Selain itu,
Untuk bezel kiri kanan juga cukup tipis, jadi layar kelihatan lebih luas. Untuk atas dan bawah tidak setipis yang kiri dan kanan, dikarenakan terdapat webcam di bagian atas dan logo Asus yang berada di bagian bawah. Untuk keyboard, dari segi touch, keyboard cukup ringan dan sensitivitasnya juga cukup pas. Walaupun masih agak ringan, tapi lumayan nyaman dipakai untuk mengetik. Jarak antar key juga cukup pas yang menambah kenyamanan saat digunakan. Hampir sama dengan keyboard dari VivoBook pada umumnya, laptop ini masih dilengkapi dengan backlight keyboard, jadi masih aman digunakan walaupun di ruangan yang gelap. Untuk touchpad, laptop ini sangat enak dipakai. Dari segi feeling penggunaannya cukup bisa bersaing dengan laptop di jenis yang sama. Baik scroll, menggeser, ataupun pemakaian multi jari terasa mantap dan presisi. Selain itu, di bagian touchpad terdapat sensor fingerprint yang membuat laptop lebih aman jika dibandingkan dengan laptop tanpa adanya fingerprint. Pada bagian konektivitas di laptop ini, di bagian kiri terdapat port DC-in, port HDMI, port USB Type-A, dan port USB Type-C, serta port combo audio jack. Sementara di bagian kanan terdapat 2 kali port USB Type-A dan micro SD card reader. Untuk performa dan laptop ini, kami mengujinya dengan menggunakan aplikasi Cinebenchmark R15 dan R20. Untuk rendering 3D, kami menggunakan aplikasi 3D Mark yang hasilnya dapat dilihat seperti ini. Untuk Cinebench R15 dapatkan nilai CPU sebesar 383 GB dan OpenGL 60,99 fps. Dan untuk 10 kali loopingan dapat dilihat seperti pada grafik. Dan untuk yang Cinebench R20 setelah 10 kali loopingan dapat dilihat juga pada grafik dengan nilai tertinggi terdapat pada loopingan keempat dengan nilai 1857 PTS. Untuk time spy stress mendapatkan nilai 81,7% dengan 10 kali loopingan. Untuk nilai suhu dapat dilihat pada video ini. Pada fire strike test mendapatkan nilai 91,3% dengan 10 kali loopingan. Dan untuk temperatur dan suhu dapat juga dilihat pada video. Masih berkisar seputar performa, biasanya sih banyak yang nanya, ini bisa di-upgrade apa saja. Nah, kali ini kami akan membongkar laptop dari Asus VivoBook A413EP ini. Bagian-bagian apa saja yang bisa di-upgrade. Nah, ini dia hasilnya, hasil pembongkar. Setelah kita bongkar dan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa untuk RAM itu sudah onboard, jadi sudah tidak dapat di-upgrade lagi. Yang dapat di-upgrade pada laptop ini yaitu hanya SSD-nya saja. Seperti pada gambar terdapat satu slot kosong untuk SSD. Oke. Mungkin itu saja. Mungkin cukup sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kami, dan serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa. Start Media pamit undur diri. See you.